Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba teman-teman sekalian untuk membahas ini lebih dalam, yaitu tentang masalah tawadhu, merendah. Nah, ini sifat pertama. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu merendah. Di sini bukan berarti menghinakan diri, bukan. Merendah dalam arti kata tidak menjadikan fasilitas yang Allah berikan kepada dia, baik di jasadnya, kelebihan paras wajah, warna kulit, rambut, ya, postur tubuh, apa saja. Ya, dia tidak jadikan ilmu yang dia miliki, harta yang dia miliki, keturunan, pasangan, tidak membuat dia sombong. Tapi justru membuat dia makin bersyukur kepada Allah. Nah, ini poin yang luar biasa gitu. Karena kebanyakan manusia di saat Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi mereka sangat luas gitu, dibukakan. Misalnya dia punya pasangan yang cantik, yang gagah, sempurnalah bagi di pandangan dia atau di pandangan orang-orang atau masyarakat. Kemudian juga dia punya ya keturunan, dia punya rumah, harta, dia punya mobil yang mewah, dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Justru digunakan untuk sombong. Justru digunakan untuk menganggap remeh orang lain. Justru memutus silaturahim. Ya, justru bakhil, pelit. Maka rusaklah semua fasilitas tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala akan hinakan orang seperti ini. Allah tarik ya apa yang Allah siapkan sebagai fasilitas buat dia. Tidak akan bertahan lama. Kalau Anda mengatakan, tapi Ustaz ada orang saya lihat melakukan kemaksiatan kepada Allah. Namun nikmat Allah melimpah pada dia. Maka kalau itu betul yang Anda ucapkan, kembali kepada hadis Nabi SAW yang bermakna atau artinya, kalau kalian melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba yang terus melakukan dosa, maka itu adalah tadarruj atau tahapan siksaan. Umat-umat sebelum kita teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Atau pada saat akan dibinasakan. Seperti kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Kaum Ma'ad, kaumnya Nabi Hud. Ya. Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim yang di Babilonia. Ya. Namrud. Kemudian kaumnya Nabi Musa yang di Mesir. Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala sebelum membinasakan mereka, Allah berikan di hari-hari terakhir sebelum mereka disiksa, itu kelapangan rezeki, sehatnya tubuh mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka banyak hal. Hewan-hewan mereka makin banyak, tumbuhan hasil panen mereka makin membludak, sehingga mereka makin lalai. Karena memang dasarnya Allah sudah tahu mereka tidak akan beriman orang-orang ini. Maka dengan itu, karena mereka justru makin kufur dengan nikmat Allah, azab Allah datang. Di saat itulah azab Allah datang. Bahkan ada di antara mereka yang melihat gumpalan awan yang sangat banyak datang kepada mereka, dan mereka masih mengatakan, inilah ya air hujan yang akan turun untuk kami. Gitu. Mereka anggap itu adalah sebuah nikmat. Padahal Allah mengatakan justru itu adalah azab yang sudah diancamkan pada kalian. Akhirnya Allah datangkan siksaan tersebut dan membuat mereka binasa. Membuat mereka binasa. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan kita lagi puncak-puncaknya diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kita gunakan untuk kemaksiatan. Semoga Allah maafkan masa lalu. Tapi sekarang ke depan. Bagaimana bisa seseorang, ini supaya mudah difahami ya, sedang memuncak karir dia di kantornya gitu kan, lagi bagus-bagusnya, dia awalnya bekerja luar biasa gitu, dia kejar target-target di perusahaan sampai akhirnya berhasil, dan dia sampai pada tingkat tertentu, dan akhirnya dia juga mendapatkan target bonus-bonus yang dia inginkan, misalnya namanya pun jadi makin harum di teman-teman kantornya, begitu juga dengan lingkungan keluarganya atau lingkungan dia secara umum gitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba dia justru korupsi, dia justru ya
mempermalukan dirinya sendiri dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Yang akhirnya oleh perusahaan dia dipecat. Orang yang cerdas justru pada saat dia sudah mencapai tingkat ini, dia mempertahankan. Ya kalau bahasa agama kita istiqomah. Nah ini yang penting. Banyak orang tidak paham masalah itu. Justru dia gunakan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan justru untuk melakukan pelanggaran. Akhirnya sangat mengancam fasilitas dia hilang. Dan memang betul, ujung-ujungnya akan hilang. Maka ini poin yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi makin memuncak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat di diri Anda sendiri. Mata Anda masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, ya hidung masih bisa menghirup misalnya. Lidah dan bibir kita masih bisa mengucap dan mengecap misalnya. Tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, kemaluan kita masih bisa berfungsi. Dan segala macam fasilitas di sekitar kita. Di diri kita sendiri. Maka harusnya kita gunakan nikmat ini di atas ketaatan. Berapa banyak orang yang buta matanya. Tidak bisa melihat seperti apa yang Anda bisa lihat sekarang. Maka kita mengatakan Alhamdulillah atas mata yang luar biasa yang Allah berikan ini. Coba Anda tutup mata Anda sekarang sekejap saja. Anda tutup mata Anda. Anda bayangkan, na'udzubillah, bagaimana kalau seperti ini seterusnya. Buta. Gak bisa melihat. Misal. Ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Begitu juga dengan telinga. Coba Anda bayangkan kalau Anda tidak bisa mengerti orang ucapkan apa. Sekarang dengan Anda tidak tuli, semuanya Anda bisa dengar. Anda bisa mengetahui, ya, apakah orang itu mengucapkan sebuah pujian atau orang itu malah mengancam Anda. Itu juga dengan hidung kita. Masih bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk seketika misalnya. Itu sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana kalau orang flu berat tidak bisa membedakan atau hilang rasa. Seperti kemarin misalnya kasus orang kena corona. Misal. Maka dia tidak tahu, dia tidak bisa bedakan. Ini bau busuk, ini bau wangi, dia tidak pernah tahu. Maka ini juga sebuah nikmat yang luar biasa. Lidah kita masih bisa membedakan mana asin, mana pedas, mana manis seketika. Sebuah nikmat yang luar biasa. Setiap hari kita bisa rasakan. Bibir kita masih bisa, ya, berbicara, bertemu bibir bawah sama bibir atas misalnya. Berfungsi maksud saya. Maka sebuah nikmat yang luar biasa. Ada orang yang stroke, nggak bisa bergerak mulutnya. Wa na'udzubillah. Misal, ya. Tangan, semua jari-jari kita masih bisa berfungsi. Kita masih bisa, ya, mengangkat barang, ya, bersalaman, dan segala macam hal. Banyak orang stroke, nggak bisa bergerak tangannya. Atau ada orang puntung, putus jarinya kah? Wa na'udzubillah. Atau tangannya puntung. Alhamdulillah atas nikmat tangan ini yang luar biasa. Dan tangan manusia itu sebuah keajaiban yang luar biasa juga. Ya. Satu jari yang hanya terdiri dari tulang sendi-sendi kecil ini sudah cukup teman-teman sekalian untuk bisa mengangkat mungkin, ya, kresek atau kantong plastik berisikan 5 kilo. Ya. Bahkan ada orang bisa 10 kilo mengangkat. Padahal ini cuma tulang biasa, sendi kecil. Kalau 2 lebih kuat lagi, kalau 3 lebih kuat lagi, kalau 4 lebih kuat lagi, kalau 5 lebih kuat, satu genggaman bisa mengangkat lebih berat lagi. Bahkan ada orang bisa mengangkat barbel yang sangat berat, mungkin karena dia sering latihan dengan, ya, kelima jarinya. Bisa. Padahal ini kecil. Dengan 2 telapak tangan kita bisa mendorong mobil. Bahkan 1 telapak tangan pun bisa misalnya. Betapa luar biasanya nikmat Allah pada tangan-tangan kita ini. Apakah selama ini sudah kita syukuri? Ya. Begitu juga dengan kaki kita bisa melangkah kemana saja kita jalan yang kita inginkan. Ada orang yang puntung kakinya, susah jalan. Yang ada rezeki masih bisa beli kaki palsu misalnya, itu pun tidak sempurna. Ada orang yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, subhanallah. Orangnya baik, orangnya beragama. Tapi subhanallah Allah datangkan ujian. Tidak ada kakinya dua-dua. Harus sana sini pakai kursi roda misalnya. Walaupun orangnya produktif, menghasilkan banyak amal-amal soleh buat dirinya sendiri. Tetap dia berdakwah, tetap dia bersedekah dengan harta yang memang melimpah yang sedang Allah berikan sebelum datang ujian itu. Tapi subhanallah tetap saja. Tanpa ada kaki. Gitu. Maka ini nikmat yang luar biasa yang selama ini kita pakai. Kenapa kakinya dipakai ke diskotik, ke bar,
ke karaoke, ke tempat-tempat maksiat. Kenapa? Kenapa gak dipakai ke masjid? Silaturahim keluarga, menjadi rezeki halal misalnya. Itu juga dengan kemaluannya. Banyak orang subhanallah, Allah berikan ujian. Tidak bisa menikmati biologisnya. Tapi kita masih bisa menikmati itu sebuah nikmat yang luar biasa melimpah. Itu baru di diri kita sendiri. Belum kita bicara juga yang lain ya, rambut. Ya. Bagi Allah, yang Allah berikan karunia rambut. Karena dia tidak melihat itu sebuah nikmat yang besar. Padahal sebenarnya ada orang, mohon maaf ini, kalau sudah botak, ya, tidak tumbuh lagi rambutnya, dia berharap kalau bisa menggunakan obat apa saja, bahkan yang punya rezeki, menanam rambut dan segala macam. Per helainya bayar sekian. Kita, Masya Allah, melimpah rambut yang tinggal kita syukuri dan kita rapikan. Dan kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, maka dia harus memuliakannya. Misal, kulit kita, ya, berapa banyak orang yang belang, kena luka bakar. Masya Allah, kita dari bagian kulit, ya, yang nampak tanpa ada bulu, misalnya dari wajah, misalnya badan, perut, paha dan seterusnya misalnya. Kalaupun laki-laki misalnya ada bulunya, tapi tetap misalnya sempurna kulit tersebut. Sebuah nikmat yang luar biasa gitu, yang tidak ada cacatnya. Banyak orang yang cacat misalnya, ya. Dan sekian banyak, ya. Kalau kita ingin korek dalam diri kita, belum bagian dalam ini, kita baru bicara organ luar. Kalau organ dalam, jantungnya, parunya, ginjalnya, ya, hatinya, ususnya, ya. Semua ini berfungsi dengan baik. Dia cek darah, ternyata aman saja semuanya. Itu Masya Allah. Nikmat yang tidak bisa terhingga. Ini baru kita bicara di dalam diri kita. Belum kita bicara yang di luar diri kita. Berapa banyak nikmat Allah yang melimpah. Harusnya digunakan di atas ketaatan kepada Allah SWT. Bukan justru bersombong-sombong dengan itu. Menganggap remeh orang, mencibir orang lain, ya, menipu orang lain. Maka ini menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah.